Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita melihat dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, kasih dan keselamatan Allah bagi dunia. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang begitu luar biasa dan mengagumkan. Kasih dan keselamatan Allah bagi dunia kita. Di dalam teks kita hari ini, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, kita menemukan pengungkapan yang indah mengenai betapa besar kasih Allah terhadap kita. Kalau kita memperhatikan keadaan dunia di sekitar kita, saudara, kita sering melihat kekerasan, kebencian, dan perpecahan. Dunia kita penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Namun di tengah kegelapan ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan dunia ini. Bagaimana hal ini mungkin? Mari kita melihat lebih lanjut. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini kita diberitahu bahwa Allah, Ia sangat mengasihi dunia ini. Kasih-Nya tidak dapat diukur, begitu besar dan dalam. Dan karena kasih-Nya yang besar itu, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Bapak Ibu, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini dengan satu tujuan yang mulia, menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, di sana kita menemukan fokus utama misi Yesus di dunia ini. Ia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dirinya. Yesus datang dengan kasih dan belas kasihan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Bapak Ibu, Yesus menawarkan pengampunan dan hidup yang baru kepada setiap orang yang mau menerimanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan betapa besar kasih dan keselamatan Allah bagi dunia ini, seharusnya ini mempengaruhi cara hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita merespon kasih Allah yang luar biasa ini? Pertama, saudara, marilah kita terima anugerah keselamatannya dengan iman yang tulus. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang memberikan hidup yang kekal. Jangan biarkan rasa bersalah, jangan biarkan keputusasaan, jangan biarkan kebingungan menghalangi saudara untuk menerima keselamatannya. Yang kedua, saudara, mari kita hidup dalam kasih seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Kasih-Nya harus kita cerminkan di dalam hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk mengampuni, mari kita belajar untuk memberi, dan mari kita belajar untuk melayani seperti yang Kristus lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, saudara, mari kita menjadi pembawa kasih dan keselamatan bagi dunia di sekitar kita. Saudara, dunia ini membutuhkan kasih yang nyata. Karena itu, marilah kita menjadi saksi hidup yang berdampak dan menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih atas kasih dan keselamatan-Mu yang besar bagi dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat hidup di dalam kasih seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.